Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ramadhani Wijaya Putri dengan NIM 241252374 dari kelas CD ingin mempresentasikan PowerPoint karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat merupakan senyawa yang tersusun atas unsur C, H, dan O yang umumnya memiliki rumus empiris CH2O dan merupakan sumber energi utama tubuh. Karbohidrat berfungsi memberi energi, membantu metabolisme lemak dan protein, memberi warna, dan tekstur pada pangan. Karbohidrat dapat berupa monosakarida, disakarida, atau polisakarida dan merupakan turunan aldehid atau keton dari alkohol polihidrik. Di sini ada furan dan piran. Furan dan piran ini bukan merupakan struktur karbohidrat, melainkan karena struktur karbohidrat banyak. Contohnya monosakarida, strukturnya lebih dari satu. Jadi, furan atau piran ini merupakan contoh bentuk cincin. Karbohidrat sering mengambil bentuk yang mirip dua cincin ini ketika mereka menutup menjadi struktur lingkaran. Secara umum, karbohidrat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada monosakarida, yang merupakan gula paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua adalah disakarida, yaitu gabungan dua monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosida. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari banyak unit monosakarida, contohnya amilum atau pati, glikogen, dekstrin, dan selulosa. Pada slide ini dapat kita lihat beberapa struktur kimia dari jenis-jenis karbohidrat seperti glukosa, galaktosa, glukosa, fruktosa. Yang kedua ini ada disakarida, yaitu ada struktur laktosa, struktur maltosa, dan struktur sukrosa. Yang ketiga ini ada polisakarida yang memiliki struktur selulosa seperti ini. Struktur-struktur ini membedakan sifat dan fungsi karbohidrat di dalam tubuh maupun dalam bahan pangan. Yang selanjutnya ada uji-uji karbohidrat dan identifikasinya. Yang pertama ada uji Benedict yang bertujuan untuk mengidentifikasi gula pereduksi seperti glukosa, fruktosa, dan laktosa. Prinsipnya adalah gula pereduksi mampu mengubah ion Cu2+ menjadi Cu+, sehingga menghasilkan endapan berwarna hijau hingga merah bata. Contohnya, bahan yang menunjukkan hasil positif adalah pisang, kentang, singkong, jagung, madu, roti, dan susu. Di sini ada struktur reaksinya, yaitu ada gula yang ditambahkan dengan reaksi Benedict 2Cu+2 ditambah 5OH- menghasilkan gugus karboksilat dan Cu2O tambah H2O. Cu2O merupakan endapan merah bata. Yang selanjutnya ada uji Lugol atau uji iodium. Tujuan uji ini yaitu mengetahui polisakarida, terutama amilum atau pati. Hasil positif ditandai dengan warna biru, kehitaman untuk amilum, ungu untuk dekstrin, dan coklat kemerahan untuk glikogen. Bahan pangan seperti pisang, kentang, singkong, kacang hijau, jagung, roti umumnya menunjukkan hasil positif, sedangkan pada nasi menunjukkan positif amilum, yaitu berwarna ungu, menunjukkan mengandung pati atau polisakarida. Yang selanjutnya ini ada uji Fehling. Tujuannya sama seperti uji Benedict, yaitu mengidentifikasi gula pereduksi seperti glukosa, fruktosa, dan laktosa. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Contoh bahan yang positif adalah glukosa dan sukrosa, sedangkan amilum menunjukkan hasil negatif. Di sini ada reaksi yang pertama, uji aldehid ditambah dengan pereaksi Fehling menghasilkan asam karboksilat dan Cu2O yaitu endapan merah bata. Selanjutnya ada uji Murray yang dilakukan untuk menguji adanya gula yang mengalami reaksi alkali atau karamelisasi. Jika hasilnya positif, larutan berubah warna menjadi kuning hingga coklat tanpa endapan.
Contohnya, glukosa dan sukrosa menunjukkan reaksi positif, sedangkan amilum tidak. Yang selanjutnya, ada uji hidrolisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah karbohidrat dapat dipecah menjadi monosakarida. Jika setelah proses hidrolisis kemudian diuji dengan Fehling dan terbentuk endapan merah bata, maka hasilnya positif. Sukrosa dan amilum menunjukkan hasil positif karena dapat terhidrolisis, sedangkan glukosa negatif karena sudah merupakan monosakarida. Dari seluruh pengujian ini, kita dapat mengetahui jenis karbohidrat yang terdapat pada bahan pangan, apakah berupa gula reduksi, polisakarida, atau karbohidrat kompleks lainnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.